Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara ingin mewawancarai mengenai perlawanan dari kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara terhadap VOC. Di sini kami sudah menyiapkan narasumber salah satu guru, yaitu Pak Gusman, beliau pelajaran dari sejarah kelas 10. Dan kami sudah menyediakan juga narasumber salah satu murid siswa dari 11 TKJ, satu yaitu Conquerent Rio Alric. Jadi dimulai saja untuk wawancaranya. Step 1, do my highlight, make me shine so bright in the moonlight. Step 2, silhouette tight. Selamat siang Bapak. Sebelum saya dan rekan-rekan saya melontarkan pertanyaan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak. Bapak, bagi Bapak kabar ya? Lagi kurang sehat. Jujur Bapak mah. Ya, cepat sembuh ya Pak. Amin. Bapak sudah tahu apa yang ingin kita wawancara? Sudah tahu. Yang kita akan wawancara yaitu mengenai perlawanan dari kesultanan yang ada di Nusantara terhadap VOC. Nah, Bapak sudah tahu belum tentang itu? Tahu. Siapa tahu? Nah, jadi di sini saya langsung melontarkan pertanyaan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kesultanan-kesultanan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap VOC? Yang ditanya ini faktor-faktornya kan? Iya. Faktor-faktornya itu banyak kalau mau disebutin satu persatu. Jadi kalau Bapak sistemnya adalah pengkategorian. Mengkategorikan. Iya. Pengkategoriannya begini maksudnya. Faktor-faktor pendorongnya itu nanti berimbas kepada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Cuma kalau kita tarik ke ujung awal-awal, latar belakang atau faktor pendorong terjadinya penjajahan atau perlawanan kesultanan di Nusantara terhadap VOC karena dari VOC atau Belanda sendiri yang merupakan bagian dari negara Eropa yang melakukan penjelajahan samudera itu melakukan misi yang namanya 3G. Pernah dengar? 3G, God, Glory, and Gospel. Nah, jadi negara-negara Eropa itu yang diincar ini 3 ini sebenarnya. God, Glory, and Gospel. Latar belakang lagi kalau ditarik lagi itu banyak faktornya. Yang pertama, paling utama adalah rempah-rempah. Itu. Jadi faktor pendorong penjelajahan samudera yang paling pertama adalah rempah-rempah. Selanjutnya untuk melakukan penjelajahan samudera karena pada saat itu antara Eropa dan Asia diputus jalurnya di Konstantinopel. Pernah tahu kan pelajaran kemarin oleh negara Kesultanan Turki pada tahun 1543. Itu diblokir, maka mereka mau tidak mau suka tidak suka harus melakukan potong kompas. Jadi tidak melakukan perjalanan dari Eropa ke Asia melalui Konstantinopel karena ditutup, diblokir oleh Sultan Turki. Mereka lalu melakukan penjelajahan samudera melewati laut. Yang melalui laut melakukan apa yang disebut 3G itu God, Glory, and Gospel. God pertama adalah emas, mencari kekayaan maksudnya. Nah, mereka mendatangkan ke sini mencari kekayaan. Dengan cara apa? Ya namanya tanda kutip ya, quote and quote, orang barat itu selalu menghalalkan segala cara mencari kekayaan dengan eksploitasi masyarakatnya. Yang kedua, glory, mencari kejayaan dengan penindasan dan yang menjadi cikal bakal terjadinya kolonialisme terhadap kesultanan. Yang ketiga adalah misi gospel, penyebaran agama Katolik. Yang pada saat itu mereka terimbas atau ada misi semacam rasa sakit hati terhadap kerajaan-kerajaan Islam ketika perang salib. Jadi mereka punya operasi atau misi yang namanya Reconquista. Maksudnya apa Reconquista ini? Menghabiskan atau menaklukkan semua kerajaan yang berbau atau berunsur Islam. Nah, karena mayoritas kesultanan di sini adalah Islam, maka mereka melakukan hal itu. Ya, jadi God, Glory, Gospel turunannya adalah satu, God melakukan
kekerasan, eksploitasi. Glory melakukan penindasan. Gospel melakukan pemaksaan terhadap agama. Nah, inilah ketiga ini yang menjadi faktor pendorong adanya perlawanan terhadap kesultanan di Nusantara. Itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nanti akan nanti rekan-rekan saya bakal dilanjutkan. Next, kedua. Sultanan mana saja yang tercatat paling gigih melawan VOC? Yang paling gigih, tolak ukurnya apa nih paling gigih? Dampaknya atau operasinya? Jadi maksudnya begini, Bapak begini. Perlawanan gigih itu timbul karena apa? Karena adanya penekanan yang kuat dari VOC Belanda ya. Itu yang tadi disebutin 3G itu. Yang dampaknya politik, ekonomi, sosial, budaya, monopoli termasuk yang ekonomi, politik yang termasuk mengacaukan sistem pemerintahan di Kesultanan. Budaya itu kita diacak-acak sama orang Belanda tentang hierarki adab ketimuran. Terus apa lagi? Sosial itu dividen impera, diadu domba. Nah, dampak yang paling signifikan, yang paling berat itu dilihat dari hasilnya. Ketika VOC merasakan kerugian yang sangat amat besar itu ketika terjadi perlawanan Pangeran Diponegoro atau Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Karena apa? Dia menyedot uang kas negara sampai VOC rugi diambang kebangkrutan. Ya, di samping faktor internalnya yang korupsi itu. Tapi faktor yang tadi dampak yang paling signifikan adalah perlawanan Kesultanan Mataram atau dalam bahasa Belandanya Yava Orlov, perang Jawa, perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, itu dampaknya paling sangat besar dirasakan oleh VOC. Di samping itu faktor-faktor pendorong dampak-dampak yang lainnya pun ada, tapi tidak sebesar seperti Pangeran Diponegoro melawan kepada VOC. Contoh Kesultanan Makassar atau Goa Talo melakukan perlawanan terhadap VOC. Cuma itu dampak budayanya sangat besar. Terjadi perselisihan yang sampai sekarang itu sangat terasa. Kalau kamu punya teman orang Makassar, Bugis, itu mereka berdua nggak akur. Kenapa? Faktor intervensi Belanda ngacak-ngacakin kebudayaan setempat. Karena apa? Makassar melawan Belanda, Bugis, Bone itu membela Belanda, artinya mengikuti Belanda. Jadi pertikaian di antara. Padahal mereka ini saudara. Sultan di Makassar ini saudara semua, ya, di Sulawesi Selatan. Dampaknya sangat besar terhadap Belanda sampai saat ini. Makanya orang Bugis sama orang Makassar itu nggak akur. Merasa yang paling, gue yang lebih hebat. Karena apa? Kata orang Makassar, Sultan Hasanuddin pahlawan nasional. Oh enggak, Arum Palaka yang pahlawan. Kalau ukurnya apa? Kalau ukurnya kalau misalnya dijadikan sebagai pahlawan nasional, ketika negara Indonesia berdiri, Sultan Hasanuddin pahlawan nasional, betul. Tapi pada saat itu apakah negara Indonesia sudah berdiri? Belum kan? Belum. Jadi mereka ini tidak ada yang disebut pengkhianat. Menurut Bapak ya, Arum Palaka itu membela diri terhadap Makassar, makanya dia membela ke Belanda. Karena apa? Merasa harga dirinya sebagai raja atau bangsawan diinjak-injak orang Makassar, orang Goa Talo. Makanya melakukan perlawanan. Jadi kalau kalian perlu tahu bahwa orang Bugis Makassar ini harga dirinya cukup tinggi. Namanya Sirina PC dalam bahasa lokal. Sirina PC artinya harga diri. Harga diri mereka terlalu tinggi. Kalau diinjak-injak mereka akan melakukan perlawanan, apapun dibelain. Nyawa pun taruhannya dia rela. Nah, dalam hal ini maka tadi Bapak bilang konteksnya siapa yang pengkhianat? Tidak ada yang pengkhianat. Karena apa? Dalam pahlawan nasional Indonesia selalu yang terpampang apa? Sultan Hasanuddin, ya kan? Arum Palaka enggak. Padahal Arum Palaka juga punya jasa dalam membangun sistem kemiliteran, sistem pertahanan negara punya dia. Bahkan sampai disegani negara-negara wilayah Kesultanan di Sumatera ketika menaklukkan Tuan Primo Bonjol atau ke Nepal, ke Kathmandu, melakukan peperangan di sana. Ya, jadi itu konteksnya dari sudut pandang mana kita berbicara masalah pengkhianatan. Itu aja maksud Bapak. Apakah dulu Indonesia sudah berdiri atau belum? Gitu. Terus kembali tadi apa pertanyaannya? Kesultanan mana saja yang tercatat paling gigih Dia menyebabkan kerugian yang sangat amat besar terhadap VOC Belanda. Uang kas jadi kosong. Kenapa uang kas ini dipakai buat biaya perang melawan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro? Itu aja. Ya. Udah. Bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap VOC? Ya.
kekuatan perlawanan pada PSI itu ada dua kategori, perlawanan bersenjata, perlawanan tanpa bersenjata. Perlawanan senjata kamu tahu sendiri kan, dengan kekuatan, ya, kekuatan militer. Karena tiap kesultanan itu punya kekuatan militer masing-masing lah, angkatan perangnya. Itu. Yang kedua adalah kekuatan tanpa senjata, artinya kooperasi. Kooperasi tahu? Kerjasama. Nah itu kerjasama dengan Belanda juga bagian dari perlawanan. Jangan salah, kita kerjasama itu bukan serta-merta kita jadi pengkhianat di Belanda, enggak. Ibaratnya itu kamu jadi duri dalam daging bagi Belanda. Ya, jadi kamu berupaya untuk masuk ke sistem pemerintahan Belanda dan menghancurkan dari dalam. Nah, itu sistem perlawanan tanpa senjata. Tapi jika dibandingkan di antara keduanya yang paling banyak adalah perlawanan dengan kekuatan senjata. Gitu. Terus, udah. Apa kendala utama yang dihadapi kesultanan dalam melawan VOC? Kendala yang utama, kamu tahu namanya penjajahan timbul karena apa? Kebodohan. Jadi kalau ditarik kesimpulan besarnya adalah kebodohan. Kenapa kesultanan ini banyak yang dijajah? Karena kebodohan tadi. Edward de Waseker pernah bilang, penjajahan itu bisa terjadi jika Indonesia itu tidak bodoh, pintar-pintar. Artinya apa? Belanda yang menggunakan politik divide et impera, yang mengadu domba, jika tidak ada objeknya yang bisa jadi domba, dia tidak akan berhasil, tidak akan jalan. Paham? Jadi kalau ada banyak orang pintar, dia tidak mudah untuk jadi domba. Kenapa bisa jadi domba? Karena banyak yang bodoh, egonya tinggi. Oh, gue paling hebat, gue paling baik, kesultanan gue paling hebat. Diadu domba ke sini. Oh, si anu begini. Termakan, terhasut, maka terjadilah peperangan. Itu yang terjadi. Akhirnya terjadi peperangan. Kalau udah lemah, dikuasailah oleh Belanda. Itu. Jadi politiknya divide et impera nih, kuncinya di situ. Ya. Poinnya apa? Divide et impera bisa terjadi kalau rakyatnya itu bodoh. Tapi kalau pintar, dia nggak akan terjadi. Subjek melakukan itu, kalau nggak ada objeknya, dia tidak akan terjadi. Paham? Subjek, predikat, objek. Subjek melakukan predikat, tapi objeknya tidak ada nih. Kamu mau minum, tapi yang kamu minum nggak ada. Bisa minum nggak? Sama begitu. Jadi subjek, orangnya melakukan kegiatan, minum, objeknya kopi. Nah ini kan ada, bisa terjadi minum. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu mau minum apa? Begitu juga halnya dengan penjajahan, ya. Karena ada bodoh, ada objek yang bodoh, jadi bisa dikuasai. Coba kalau mereka pintar, nggak akan dikuasai. Ya, itu paling penting. Karena poin pentingnya adalah pandai, bukan pandai apa? Intelektual. Ya, intelektualitas punya intelektual punya pola pikir yang baik dan emosional juga yang baik. Jadi IQ dan EQ-nya selaras, bukan bularas itu ya. Jadi EQ dan IQ-nya selaras antara pemikiran dan emosinya. Kadang IQ-nya jalan, tapi EQ-nya nggak jalan. Kamu pintar, tapi kamu emosional, gampang marah, gampang ngambek, egonya tinggi, itu mudah dihasut. Tapi kalau kamu misalnya selaras, IQ dan EQ-nya jalan, nggak akan terjadi. Artinya apa? Ini satu paket intelektualitas. Udah gitu. Ya. Kita akan mewawancarai narasumber dari siswa kelas 11 TKJ 1, yaitu Konferen Dwi Alrich, atau bisa dipanggil Ri. Nah, langsung saja kita mengantarkan pertanyaan pertama, yaitu siapakah tokoh-tokoh penting dari kesultanan yang terkenal dalam perlawanan terhadap VOC? Jadi beberapa kesultanan yang melawan VOC itu diantaranya ada Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sultan Ba'abullah dari Ternate, dan serta Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang hebat dalam memimpin peperangan di wilayahnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana strategi VOC dalam menghadapi perlawanan kesultanan? Oke, beberapa cara VOC melakukan untuk melawan kesultanan, yaitu dengan cara divide et impera atau biasa disebut adu domba. Jadi ini tuh membuat si kesultanan itu terpecah belah antara masyarakatnya gitu. Jadi membuat kepercayaan antar masyarakatnya saling turun. Akibatnya apa? Mudah
dieksploitasi, mudah ditindas gitu. Jadi nggak ada rasa kepercayaan di antara mereka. Kemudian ada juga, mereka juga membuat perjanjian sepihak yang merugikan. Jadinya si VOC ini membuat perjanjian yang merugikan pihak si kesultanannya. Juga si VOC ini sering melawan dengan tentara bayaran. Jadi bukan pure dari VOC-nya banget gitu. Jadi mereka tuh rame-ramean gitu. Apa peran masyarakat dalam perlawanan terhadap VOC? Oke, jadi peran masyarakat di sini itu adalah ikut menjadi pasukan dalam pertempuran ya. Kemudian seperti menyediakan logistik untuk pertempuran seperti makanannya, minumannya, dan peralatan perang, persenjataan begitu. Serta mendukung perjuangan para sultan. Namun karena tekanan dari VOC ini ya mengakibatkan para pejuang ini kesusahan dikarenakan apa? Pertama karena pajak yang besar gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada kesultanan yang berhasil mencapai kemenangan besar melawan VOC? Ada, yaitu ada Sultanan Ternate di bawah Kesultanan Ba'ah Buglor. Kemudian ada juga perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar ya, yang sempat itu membuat VOC kewalahan karena sangat menguras duitnya VOC lah gitu istilahnya ya, sampai VOC hampir bangkrut. Tapi kerajaan Sultanan Makassar itu akhirnya tunduk juga oleh VOC dan menandatangani perjanjian bunganya. Sama-sama. Tugas wawancara sejarah resmi berakhir. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.